Sekarang kita ke materi berikutnya ya, yaitu hemorrhagic postpartum. Ini juga paling sering ya. Ini dikit aja materinya, yang penting, kalian kalau ingat HPP ya ingat 4T, ya. Ini yang sering, kalau late kan jarang ya, kita bukan jarang banget kasus ini, tapi kita yang early HPP. Jadi, early HPP, faktor penyebabnya ada 4T, yaitu tone, ya, tonus, trauma, tisu, sama trombin. Tone ya, tonus, ya, yang paling sering adalah penyebabnya atonia uteri, jadi uterusnya lembek ya, dia nggak mau kontraksi. Yang kedua adalah trauma, ya, entah itu kayak tadi ya, mungkin ruptur perineum atau laserasi, ada robekan-robekan gitu-gitu berarti trauma ya, makanya dia berdarah-darah gitu kan. Nah, yang ketiga adalah tisu. Tisu ini, sisa jaringan ya, contohnya sisa plasenta yang masih masih ada di rahim, jadi nggak bisa dikeluarin gitu ya. Kemudian trombin. Trombin itu, faktor resikonya mungkin karena adanya kelainan pembekuan darah, koagulopati. Jadi dia darahnya nggak mau berhenti ya, bisa jadi ya. Itu, jadi pokoknya kalau ngomongin HPP, ya ingat 4T ini ya, tone, trauma, tissue, and thrombin. Untuk gejalanya ya sesuai dengan faktor penyebabnya ya, kalau atonia uteri ya berarti uterusnya itu nggak mau kontraksi, lembek gitu ya, pasti nanti dari pemeriksaan fisik akan ketahuan. Kalau laserasi atau ruptur berarti ditemukan pemeriksaan fisik ada robekan ya, darahnya mengalir gitu ya. Kalau, tisu sisa jaringan, jadi kita ketemukan, oh pasti dari pemeriksaan fisik ada kata-kata plasenta tidak lengkap atau plasentanya belum keluar semua gitu ya. Kalau yang koagulopati biasanya kita lihat dari perdarahannya, dia darahnya encer banget, jadi dia ngalir terus, dia nggak ada gumpal-gumpalnya, dia waktu pembekuannya lama gitu. Jadi darahnya nggak beku-beku. Nah, itu namanya koagulopati ya, harus curiga itu. Jadi 4T itu ya 4 ya seputar 4 ini aja sebenarnya penyebabnya ya. Oke, ini cuma untuk taksiran anu aja ya, taksiran kehilangan darah aja ya. Pokoknya semakin dia kehilangan banyak darah ya semakin, anu ya, untuk gejalanya semakin, berat ya. Apalagi kalau sudah di atas 2000 ya. Nah, ini derajat syoknya, jadi kalau sudah 2000 sampai 3000 dia berat ya, sudah tensinya sudah segini nih. Ya, oke. Itu aja yang penting. Yang penting kalau HPP ya pasti blood loss-nya banyak sehingga resiko syok. Jadi intinya kita harus manajemen syok juga di HPP ini ya. Jadi ini prinsip tata laksana HPP ya, PPH sama aja lah ya, pokoknya, hemorrhagic postpartum, yaitu dengan hemostasis ya, ini S-nya kurang. Health ya, ini nggak pas ya. Health, assess ya, E-nya adalah establish etiologi, ya pokoknya intinya anu lah ya, apa namanya, kita lihat dari penyebabnya ya. Terus E ya, M-nya adalah masase uterus ya, kita masase supaya uterusnya mau kontraksi ya, terutama kalau atonia uteri. Kemudian oksitosin juga ya, jangan lupa oksitosin ya untuk, uterotonika ya, supaya dia mau kontraksi ya. Kemudian S-nya shift to theater ya ini anulah trauma mungkin ya, T ya. Terus, ini shift to theater maksudnya ya. Terus kalau ya T-nya ini tamponat maksudnya ya, ini kayaknya nggak pas ya. Tamponat, A-nya adalah apply compression suture. Nah, tamponat balon. Jadi kita biasanya kalau ini kita kasih balon ya, tampon supaya menghentikan perdarahan ya. Kita kasih tampon ya. Ya ini cara-caranya aja ya, tapi prinsipnya adalah yang terpenting adalah kita kalau ada blood loss berarti kita harus resusitasi ya. Kita hentikan perdarahan kalau itu perdarahan. Nah, ini prinsipnya ya. Kalau atonia uteri berarti ya udah kan kontraksinya lembek, ya udah kita harus masase, kita harus pacu kontraksinya ya, masase uterusnya. Terus kita kasih oksitosin ya. Jadi kalau ada, kurang kontraksi ya udah kita kasih, uterotonik yaitu oksitosin. Nah ini dengan 2 cara ya. Jadi yang pertama adalah di drip 20 sampai 40 unit dalam 1000 mililiter NS atau RL kecepatannya sekian dan oksitosin IM ya 10 unit. Jadi 2, di drip sama di IM ya. Itu kalau atonia. Intinya kan kita gimana caranya supaya uterusnya mau kontraksi kan ya. Nah, kalau ruptur atau laserasi berarti kan dia ada perdarahan karena ada robekan ya. Berarti gimana caranya kita mengurangi itu. Jadi kita eksplorasi dulu ini mana yang jadi perdarahan. Nah, baru kita hentikan boleh dengan klem atau di hecting ya. Kalau ada laserasi ya cukup parah ya kita hecting. Intinya kita hentikan perdarahan. Nah, kalau retensi atau sisa plasenta berarti ya gampang aja, ya kita harus ambil ya supaya dia ini karena itu kan, resiko perdarahan juga. Ya udah kita kasih oksitosin supaya dia mau keluar semua gitu kan ya. Kita eksplorasi digital, jadi kita ya pokoknya intinya kita gimana caranya ngeluarin itulah evakuasi sisa dari plasenta. Kalau koagulopati, nah ini kan udah bukan kompetensi kita, apalagi kan itu kan masalah faktor pembekuan dan lain-lain, ya udah kita rujuk aja, yang penting kita tetap resusitasi aja supaya dia tidak kehilangan banyak darah ya, supaya kita menggantikan itu ya, tidak sampai syok.
Itu ya, jadi 4 ini tadi ya. Jadi kita terapi sesuai dengan penyebabnya. Oke, langsung aja untuk mempermantap, materinya ya. Jadi kita latihan soal. Wanita usia 25 tahun dengan P3A0 datang dengan perdarahan sehabis melahirkan anak keempat di dukun. Nah, di dukun lagi ya. Dari anamnesis didapatkan berat anak 4.000 gram. Ya, berarti anaknya gendut ya. Jadi bayinya besar. Plasentanya lahir spontan. Plasenta lahir spontan, berarti kata-kata ini penting ya. Oh, berarti plasentanya udah keluar semua, berarti nggak ada sisa ya. Oke. Pada pemeriksaan fisik TD-nya 100/70 ya, udah hampir-hampir turun ya. Nadinya 70 masih aman, RR-nya 16 kali per menit. Uterus teraba 2 jari di bawah pusat ya. Kontraksi uterus baik, berarti dia nggak lembek, berarti bukan atonia ya. In speculo didapatkan darah mengalir dari vagina, penyebab perdarahan. Nah, ini jadi kasusnya HPP, kita harus tahu ini penyebabnya apa. Jelas kita harus mengeksklusi ini ya, kalau ada plasenta lahir spontan berarti tidak, berarti pilihan A sama E itu jelas salah, karena nggak ada masalah dengan plasentanya. Kontraksi uterus baik, berarti tidak ada masalah dengan tonusnya, berarti B juga harus di atonia juga enggak ya, berarti pilihannya kalau nggak C ya D ya. Nah, karena ini agak ini ya, jadi kalau misalnya ini kan berat bayinya kan gede ya, sehingga kemungkinan tapi kan uterusnya masih kontraksi uterus baik ya, berarti uterusnya berarti nggak apa-apa. Tapi masalahnya di sini adalah, ya kalau aku sih D ya pilihannya, jawabannya D, robekan vagina karena bayinya gede ya, gitu. Darahnya mengalir dari vagina lagi, berarti memang, faktor apa, perdarahannya dari vagina, jadi D ya jawabannya robekan vagina, gitu ya. Jadi ini, ya seputar ini aja deh kalau HPP itu ya 4 ini aja gitu loh, kalau nggak atonia, ya kalau nggak gitu ada trauma, ada sisa plasenta dan lain-lain. Jadi kalian cuman lihat dari penyebabnya aja, dan untuk tata laksananya juga sesuai dengan penyebabnya, gitu ya.